Permintaan terakhir istri. Episode 46. Hari libur. Dasar jorok, sama-sama jorok itu tidak boleh ngatain Mas. Diara tertawa sambil menjulurkan lidahnya. Diara dan Gideon, mereka itu sama-sama lucu padahal sama-sama belum mandi tapi saling meledek. Dasar sama-sama jorok. Bukannya pergi mandi, kini mereka malah sama-sama duduk di atas tempat tidur dan Irene berada di tengah-tengah mereka. Mas, kenapa kamu malah ikut duduk? Bukannya Mas mandi, kan mau berangkat kerja? Ucap Diara, ia melihat Gideon yang malah duduk dan asik dengan ponselnya. Ini hari Sabtu sayang, aku libur kerja. Oh iya, besok hari Minggu kita datang ke pesta pernikahan Seno dan Desi, kamu sudah siapkan gaun? Atau kamu mau membeli gaun baru saja? Gideon menaruh ponselnya di atas nakas, lalu ia membaringkan tubuhnya di atas kasur. Pakai gaun yang ada saja Mas, tidak usah membelinya lagi. Mas kok malah tidur lagi? Diara memanyunkan bibirnya, membuat Gideon tersenyum jahil. Dasar istriku, apa iya aku harus beraksi di depan anak kita? Gideon senyum-senyum dalam hatinya. Gideon pikirannya selalu ehem-ehem, padahal kan yang namanya hari libur Diara juga mau menghabiskan waktu bersama. Ya biarpun hanya di rumah saja, yang penting suaminya itu tidak ninggalin dia tidur. Masih ngantuk sayang? Badan Mas juga semuanya pegal. Jawab Gideon. Diara diam saja dan ia beranjak dari tempat tidurnya. Mau kemana? Tanya Gideon. Mau mandi Mas, aku tidak mau jorok seperti Mas. Jagain Irene jangan sampai nangis. Diara berlalu pergi menuju ke kamar mandi. Diara pergi mandi dan Gideon menjaga Irene sambil mengajaknya bermain. Anak papa, sebentar lagi kamu akan punya saudara dan kamu nanti akan punya teman bermain. Ucap Gideon, ia mengajak Irene mengobrol dan Irene hanya tersenyum sambil memukul-mukul pipi sang papa. Kini Gideon asik mengajak anaknya bercanda, Irene juga terlihat senang sekali-kali ia juga memanggil Gideon dengan sebutan papa. Biarpun bicaranya belum terlalu lancar tapi Gideon sedikit-sedikit mengerti dengan apa yang dikatakan oleh putri kecilnya. Setelah beberapa lama Diara keluar dari kamar mandi, ia memperhatikan anak dan suaminya. Mas, mudah-mudahan kalau anak aku lahir kamu tidak akan pilih kasih. Kamu harus menyayangi mereka dengan adil. Harapan hati Diara, ia mengusap perutnya dengan lembut. Melihat Diara sudah keluar dari kamar mandi, Gideon tersenyum ia memangku Irene di pangkuannya. Maaf. Ucap Irene dengan patah-patah. Diara langsung berjalan menuju ke ranjang tempat tidurnya, ia mengecup pipi Irene dengan begitu gemas. Sayang, anak mama. Mata Diara memancarkan sebuah kebahagiaan, ia merasa bahagia dengan keluarga kecilnya yang akhirnya sudah lengkap, apalagi sebentar lagi Diara akan melahirkan jadi kebahagiaan itu pasti akan semakin lengkap. Ini, anak papa. Sahut Gideon, ia tersenyum meledek pada Diara. Ini, anak mama. Diara tidak mau mengalah. Dasar mereka, tadi saling meledek sama-sama jorok, sekarang malah merebutkan Irene sebagai anak mereka. Setiap hari ada saja yang mereka ributkan tapi itu tidak membuat Gideon dan Diara bertengkar hebat, karena menurut mereka perdebatan yang terjadi dalam rumah tangganya adalah bumbu cinta untuk rumah tangga mereka. Baik-baiklah, anak mama. Sekarang kamu ganti pakaian dulu terus gantian jagain Irene. Gideon mengalah pada sang istri, ia tersenyum lalu mengusap pipi Diara dengan penuh cinta. Membuat Diara tersenyum penuh bahagia. Diara pergi berganti pakaian, setelah selesai berganti pakaian Diara menggantikan Gideon menjaga Irene. Sana mandilah Mas, kamu bau iler. Ledek Diara, ia menjulurkan lidahnya dengan jahil. Gideon beranjak dari tempat duduknya, lalu langsung menuju ke kamar mandi.
Mas bau iler juga, kamu nempel mulu kayak perangko. Gideon balas meledek Diara, ia juga sama-sama menjulurkan lidahnya. Dasar nak, papamu itu selalu tidak mau kalah. Diara mengajak Irene bermain, kali ini ia mengajak Irene bermain boneka. Mereka berdua asik bermain boneka, Diara terdiam ia mengingat akan masa lalunya. Dulu, aku hanya suster kamu ya nak dan sekarang aku sudah menjadi ibu sambung kamu, tapi aku janji aku akan selalu menyayangimu seperti anakku sendiri. Diara tersenyum dalam hatinya. Setelah selesai mandi, Gideon berganti pakaian. Setelah selesai berganti pakaian ia ikut bergabung dengan istri dan anaknya. Dan di hari libur ini, seharian penuh Gideon hanya menghabiskan waktu bersama anak dan istrinya. Biarpun hanya di rumah saja tapi itu menjadi sesuatu kebahagiaan untuk Gideon. Dulu Anita, biarpun aku libur kerja dia lebih suka menghabiskan waktunya bersama teman-teman arisannya. Beda sekali dengan Diara, dia selalu nurut pada suami dan dia juga jarang sekali keluar rumah kecuali aku mengajaknya. Dalam Gideon, ia mengucapkan banyak rasa syukur. Kamu kenapa mas? Tanya Diara, karena Gideon terus menatapnya penuh arti. Terima kasih istriku, kamu sudah menjadi wanita terbaik dalam hidupku. Ucap Gideon, ia mendekatkan dirinya pada Diara, lalu ia membawa Diara masuk ke dalam pelukannya. Diara hanya diam, ia merasakan hangatnya dekapan dari suaminya. Ia bersyukur Gideon sekarang sudah sepenuhnya menerima kehadiran dirinya dalam hidupnya. Sama-sama mas, Diara mencintai mas. Jawab Diara di sela-sela pelukannya. Katakan lagi sayang. Goda Gideon dengan begitu jahil. Diara senyum-senyum, lalu ia kembali mengatakannya. Mas Gideon, Diara mencintai Mas Gideon. Diara mempertegas ucapannya. Hati Gideon begitu bahagia, entahlah Gideon sudah tidak bisa bilang apa-apa lagi. Sekarang di hatinya juga hanya ada Diara. Hari Minggu telah tiba, pagi ini Diara disibukkan dengan banyak hal. Memandikan, mendadani Irene, menyiapkan jas suaminya dan mendadani dirinya sendiri. Kini satu persatu ia kerjakan dengan sabar dan ikhlas. Setelah beberapa lama Diara sudah mendadani Irene dengan cantik, dengan gaun berwarna putih dan pita cantik yang menghiasi kepalanya. Anak mama sudah cantik, ucap Diara, dan sekarang ia pergi menuju ke suaminya yang sedang sibuk memakai jasnya. Ia membantu suaminya memakai jasnya, ia juga memakai kandasi pada suaminya. Apa? Aku tampan sayang? Tanya Gideon agak manja. Kamu sangat tampan suamiku. Jawab Diara, ia sudah selesai memakai kandasi pada Gideon. Gideon hari ini memakai setelan jas warna putih, ia konsep pernikahan Seno dan Desi semuanya serba warna putih. Setelah selesai memakai kandasi, Diara hendak menuju meja rias kini tinggal dirinya yang harus bersiap-siap dan tentunya harus dandan dengan cantik, agar suaminya tidak melirik laki-laki lain. Belum sempat melangkahkan kakinya, Gideon sudah menahan kedua pipi Diara dengan kedua tangannya. Mas, aku mau siap-siap. Ucap Diara dengan nada lembut. Tapi mas, pingin manja-manjaan sebentar. Mas pingin dapat kecupan pagi hari dari istri mas. Jawab Gideon, ia mulai mengeluarkan kemanjaannya. Dalam hati Diara, apa suamiku sedang tidak waras? Dia meminta dimanja di depan Irene. Mas, ada anak kita. Jawab Diara. Dan tentunya Gideon banyak ide agar aksinya berhasil dan ia bisa mendapatkan kecupan pagi hari dari istrinya. Melihat Irene sedang anteng dan sedang asik main dengan bonekanya, Gideon melepaskan tangannya dari kedua pipi Diara. Lalu tangan Gideon menarik tangan Diara menuju ke kamar mandi. Mas, kita mau ngapain? Nanti Irene jatuh. Tanya Diara,
Ia kepikiran dengan Irene yang duduk di atas ranjang tempat tidur. Hanya 1 menit sayang. Gideon langsung mengecup Diara, kini ia mengecup bibir Diara dengan lembut, Diara juga nyaman dengan kecupan dari suaminya. Tidak sampai 1 menit, Gideon melepaskan kecupannya dari bibir Diara. Kini dua-duanya sama-sama tersenyum, dan Diara langsung keluar dari kamar mandi. Dasar Mas Gideon, harus banget ngajakin kecupan pagi hari seperti ini. Batin Diara dalam hatinya. Gideon juga ikut keluar dari kamar mandi, kini ia langsung menuju ke ranjang tempat tidur ia menemani Irene yang sedang bermain. Sayang, terima kasih ya. Kalau kamu kayak gitu terus, pasti Mas tidak bakal jajan di luar sana. Ucap Gideon, ia melihat Diara yang sedang duduk di kursi meja rias. Sama-sama Mas, jika kamu sampai jajan di luar jangan harap Mas bakal lihat aku sama aku Mas lagi. Jawab Diara penuh ancaman. Gideon tersenyum, dalam hatinya aku tidak akan bermain wanita lain sayang. Istriku saja sangat cantik dan tentunya kamu adalah wanita satu-satunya dalam hidupku. Setelah beberapa lama, akhirnya Diara selesai berdandan dan kini mereka langsung pergi menuju ke acara pernikahan Desi dan Gideon. Sedangkan Papa sedang pergi menjenguk istrinya yang sedang berada di dalam penjara. Papa pergi tadi pagi tadi tanpa berpamitan dengan Gideon dan Irene. Gideon langsung melajukan mobilnya menuju ke acara pernikahan Desi dan Seno, di perjalanan Irene tidur di pangkuan Diara. Mas, tadi tidak sempat sarapan dulu. Kata Diara, tiba-tiba perutnya merasa lapar. Mas beli makanan dulu ya. Gideon memberhentikan mobilnya di sebuah minimarket. Gideon turun dari mobilnya, ia membeli cemilan dan minuman untuk sang istri. Setelah selesai membelinya Gideon kembali melajukan mobilnya. Diara mencicipi makanan yang dibeli oleh suaminya tadi, sekarang perutnya sudah terasa kenyang. Sesampainya di acara pernikahan Seno dan Desi, Gideon mengajak anak dan istrinya masuk ke dalam gedung. Di dalam gedung, Gideon dan Diara sama-sama melihat orang yang tidak asing bagi mereka. Mas, lihat itu. Pinta Diara. Iya, mereka juga datang, ucap Gideon, yang melihat sosok wanita dan laki-laki tampan. Ayo Mas kita temui mereka dulu, ajak Diara. Gideon mengendong Irene, sambil mengandeng tangan Diara menuju ke wanita dan laki-laki itu. Kira-kira siapa sih yang ditemui Gideon dan Diara, di acara pernikahan Desi dan Seno? Bersambung.